Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Fitriana Mutika dengan NRP 33246036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum bab 6 yaitu tentang image processing. Nah, pada praktikum image processing ini dibagi menjadi dua modul, di mana modul pertama itu tentang pengolahan citra digital. Tujuan dari praktikum pertama ini yaitu untuk menampilkan citra yang akan diproses, kemudian menganalisis piksel-piksel pada citra berwarna dan citra grayscale, lalu menyesuaikan kecerahan citra agar tidak terlalu terang maupun gelap. Adapun dasar teori dari praktikum ini, yang pertama yaitu tentang akuisisi citra, di mana citra ini merupakan data yang tidak terstruktur, yang tersusun dari piksel, dan merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Pengolahan citra ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra menggunakan komputer. Akuisisi citra sendiri itu merupakan proses mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data citra hingga dapat diproses. Adapun tentang piksel dan resolusi, di mana tiap elemen citra digital itu disebut sebagai piksel. Dia memiliki nilai numerik untuk mewakili tingkat kecerahan atau grayscale dan juga warna atau RGB. Semakin banyak nilai piksel dalam citra, itu akan semakin tinggi tingkat ketajamannya. Nah, resolusi ini menyatakan jumlah piksel dalam citra. Jadi, apabila ada resolusi 640 kali 6480, dia memiliki 307.200 piksel. Lalu yang ketiga tentang citra grayscale. Grayscale ini merupakan citra hasil konversi dari RGB menjadi satu kanal intensitas untuk menampilkan gradiasi dari hitam ke putih. Nah, citra grayscale ini umumnya memiliki kedalaman 4 bit dengan nilai piksel itu 0 hingga 255, di mana nilai 0 ini merupakan untuk warna yang hitam, kemudian 255 ini untuk putih. Nah, apabila nilai pikselnya itu semakin rendah, maka dia akan terlihat akan semakin gelap. Jika nilainya itu tinggi, maka akan terlihat semakin terang intensitasnya. Kemudian tentang citra RGB, di mana citra warna RGB ini tersusun dari 3 kanal utama, yaitu red, green, dan blue, di mana masing-masing ini mempunyai kedalaman 8 bit. Lanjut untuk citra biner, ini memiliki kedalaman 1 bit dan hanya bernilai 0 itu untuk hitam dan 1 untuk putih. Dan ini sering digunakan untuk hasil pendeteksian tepi. Lalu untuk citra warna yang umumnya dibangun dari perpaduan tiga warna primer RGB tadi itu untuk menghasilkan spektrum warna. Dan juga terdapat varian citra lainnya yaitu RGB alpha, di mana dia ini menyatakan tentang tingkat transparasi sehingga dia ini dapat mengolah citra yang memiliki latar belakang transparan seperti logo. Lanjut untuk praktikum pertama itu, langkahnya menginstal library OpenCV terlebih dahulu untuk proses mengolah citranya. Kemudian pada percobaan pertama, kita disuruh untuk menyiapkan 10 image digital dengan kualitas yang bagus dan resolusi itu 200 sampai kali 200 dengan tema yang sejenis. Di sini saya memilih tema hewan, di mana kode-kode ini itu sedikit berbeda dari kode sebelumnya, karena kode sebelumnya itu saya mencoba satu per satu file. Nah, di sini sudah saya jadikan satu menggunakan looping-nya for. Nah, di sini pertama import CV2 itu untuk mengolah gambar, lalu import OS ini untuk mengelola hasil file output-nya. Nah, di sini membuat list untuk menyimpan nama-nama file. Di sini nama filenya berbentuk format JPG. Nah, di sini ada hewan 10, ada burung merak, gajah, harimau, ikan, jerapah, kelinci, kucing, kupu-kupu, panda, dan juga rusa. Nah, untuk langkah selanjutnya itu membuat folder output, di mana ini digunakan untuk menyimpan hasil resize-nya. Di sini saya menggunakan nama folder yaitu output image. Nah, kemudian bagian ini itu untuk fungsi melakukan perubahan ukuran resolusi tadi yaitu 200 kali 200. Kemudian di sini melakukan looping untuk proses semua file. Jadi di sini file akan dibaca satu per satu berdasarkan list tadi. Di sini menggunakan fungsi mread ini untuk membaca filenya. Kemudian ini memanggil fungsi resize image itu untuk mengubah ukuran resolusinya menjadi 200 kali 200 tadi. Lalu ini mshow ini untuk menampilkan hasil dari resize image-nya. Kemudian waitkey ini fungsi untuk melakukan user menampilkan file yang sudah diproses file berikutnya. Lalu di sini distro all Windows ini untuk menutup semua jendela apabila proses sudah selesai.
Lalu di sini untuk memisahkan file output dengan ekstensinya, lalu di sini menyimpan, eh, membuat path nama path-nya hasil dari resize tadi dengan mengisi kata resize di sela-sela nama file sebelumnya. Lalu di sini mWrite ini untuk menyimpan hasil citra yang sudah di resize. Lalu di sini untuk memberikan informasi jika gambar-gambar tadi itu sudah berhasil di resize dan disimpan ke dalam output image. Nanti outputnya akan seperti ini. Ini untuk burung merak, dan ini gajah, harimau, ikan, jerapah, kelinci, kucing, kupu-kupu, panda, dan juga rusa. Nah, ini terlihat konsisten. Ukurannya itu sudah berubah menjadi 200 kali 200. Lanjut untuk percobaan yang kedua, kita disuruh untuk mempersiapkan 10 image digital dengan kualitas yang bagus dan resolusi itu 200 kali 200 dengan tema yang sejenis. Nah, di sini saya menggunakan hasil dari proses file sebelumnya, file-file yang sudah di-resize tadi, saya masukkan ke dalam list file names. Lalu kita disuruh untuk menganalisis pixel-pixel pada RGB serta mengubah citra RGB tadi menjadi grayscale untuk dianalisis pixelnya. Nah, ini merupakan proses looping untuk tiap filenya. Itu nanti file output, eh, file-file yang ada di dalam output image ini akan diproses atau dibaca satu persatu. Kemudian akan ditampilkan nilai pixel RGB-nya. Lalu mengambil dimensi citra, di mana H ini merupakan tinggi gambar dan W ini merupakan lebar gambarnya. Lalu membuat array kosong ini untuk menyimpan hasil dari grayscale menggunakan library NumPy tadi, di sini NP. Tipe data yang digunakan itu Win8, di mana karena rentang intensitas pixelnya ini berada di angka 0 sampai 255. Nah, proses ini dilakukan untuk menghitung grayscale secara manual. Nah, ini rumus dari nilai grayscale-nya. Ini menggunakan formula luminance, di mana ini rumus grayscale itu sama dengan 0,07b plus 0,72g plus 0,21r. Nah, di sini angka pixel dari warna green itu lebih dominan atau lebih tinggi, maka nanti outputnya seharusnya itu eh, warna objek atau citra yang mengandung warna hijau ini akan lebih terang intensitasnya setelah dilakukan proses grayscale. Lalu di sini untuk menampilkan array pixel hasil dari konversi grayscale tadi. Lalu di sini untuk menampilkan citra asli dalam bentuk RGB dan ini untuk grayscale. Nah, pada bagian ini sama seperti sebelumnya, dia akan eh, menyuruh user untuk menutup jendela agar bisa menampilkan hasil dari output selanjutnya. Lalu di sini untuk menutup semua jendela apabila sudah selesai proses citranya. Nah, di sini merupakan hasil dari pixel RGB, kemudian ini dari pixel ray grayscale. Nah, apabila dilihat gambarnya itu akan seperti ini. Nah, pada gambar pertama yaitu burung merak, di mana di sini burung merak itu gambarnya didominasi oleh warna hijau. Sehingga warna aslinya yang warna hijau kemudian diubah jadi grayscale itu akan tampak lebih cerah karena nilai pixel yang diubah tadi itu, nilai pixel pada green yang diubah tadi itu tinggi. Kemudian untuk gambar lainnya itu sama, apabila ada objek gambar yang berwarna hijau, dia ini akan terlihat lebih cerah. Nah, kemudian untuk warna-warna yang gelap ini itu menandakan jika nilai pixelnya itu rendah. Untuk selanjutnya, kita disuruh untuk mengubah rumus grayscale pada script tadi, yaitu mengubah rumus pertama, yaitu dengan 0,299R plus 0,587G plus 0,114B. Dan rumus grayscale kedua itu nilainya sama rata, di mana nilai RGB itu 0,333. Nah, di sini mengimport library CV2 itu untuk mengolah data citranya, lalu NumPy ini untuk
membuat array pixelnya. Nah, di sini saya menggunakan file yang sama tadi, hasil resize-nya, lalu memproses menggunakan looping for, kemudian membaca satu persatu output image-nya, menggunakan fungsi mread, itu bawaannya CV2 tadi, kemudian menampilkan nilai pixel citra RGB dalam bentuk matriks, kemudian mengambil dimensi citra, itu di mana H itu tinggi, lalu W itu lebar atau jumlah kolom. Kemudian di sini perbedaan dari kode tadi itu menggunakan rumus pertama, lalu ini untuk rumus kedua. Ini merupakan hasil, sebenarnya rumus kedua ini merupakan hasil dari rata-rata rumus pertama. Nah, bagian yang diganti itu ini, kemudian menambahkan rumus kedua ini. Nah, ini merupakan hasil array pixelnya berupa matriks, dimana jika kita lihat nilai-nilai pixelnya ini apabila tinggi maka dia akan menunjukkan intensitasnya itu terlihat terang, kemudian jika rendah itu intensitasnya akan terlihat lebih gelap. Nah, untuk outputnya sendiri, ini akan seperti ini. Jadi, apabila kita bandingkan dengan rumus sebelumnya, itu nilai green-nya itu diturunkan, maka hasil dari perubahan warna di sini itu lebih gelap sedikit. Nah, kalau dari berdasarkan rumus kedua, rata-rata tadi disamakan semuanya itu juga lebih gelap karena apabila dibandingkan dengan sebelumnya itu lebih eh, rendah nilai green-nya. Nah, ini berlaku untuk semua dataset, di mana dia di rumus pertama masih agak terlihat terang, kemudian di rumus kedua itu terlihat sangat gelap. Untuk menjawab pertanyaan apakah terjadi perubahan, dari hasil 10 citra tadi, itu jawabannya jelas, iya terjadi perubahan. Karena di rumus awal tadi memakai 0,07B plus 0,72G plus 0,21R. Kemudian diganti menjadi 0,299R plus 0,587G plus 0,114B. Lalu hasil grayscale-nya ini akan lebih menyerupai tampilan visual alami manusia karena bobot terbesar itu sama, itu di warna hijau yang paling sensitif terhadap penglihatan. Kemudian jika diganti dengan rumus kedua, rata-rata dari ini tadi 0,333 pada nilai RGB-nya itu akan hasil terlihat netral dan rata karena semua kanal warna ini diberikan bobot yang sama tadi. Dan kontras antar warna itu menjadi lebih rendah. Nah, perubahan ini itu berlaku untuk semua hasil uji dataset, yaitu 10 citra hewan tadi. Dan berdasarkan hasil uji tadi, citra dengan rumus yang pertama itu akan menghasilkan gradasi yang abu-abu, lebih realistis dan detail. Kemudian untuk yang rumus kedua itu menghasilkan citra yang lebih pucat dan datar. Dan perubahan rumus ini sangat mempengaruhi hasil intensitas dari grayscale pada seluruh citra. Lanjut untuk percobaan modul kedua, yaitu tentang image detection dan recognition. Tujuan dari praktikum kedua ini yaitu untuk mengimplementasikan tentang pendeteksian wajah dan pengenalan wajah. Dasar teori dari praktikum ini yang pertama tentang pendeteksian objek, di mana deteksi objek ini bertujuan untuk menemukan posisi dan ukuran objek tertentu dalam citra. Proses ini harus tetap berhasil meskipun objek mengalami perubahan ukuran, posisi, pose, sudut pandang, dan juga pencahayaan. Cascade ini bekerja dengan membandingkan perbedaan intensitas area gelap terang dalam kotak citra. Kemudian jika selisih piksel ini melebihi ambang batas, maka area yang dianggap ini mengandung objek. Lalu algoritma yang digunakan itu HR features, integral image, ada boost dan cascading classifier. Kemudian tentang face detection dan face recognition. Face detection ini merupakan proses menemukan lokasi wajah dalam citra dan menentukan ukuran serta posisi wajah. Kemudian face recognition merupakan proses mengidentifikasi identitas dengan mengiterasi fitur wajah dan mencocokkannya dengan data yang sudah disimpan. Tahapan dari face recognition sendiri itu pertama face detection, kedua face alignment, ketiga fitur extraction,
Keempat, face recognition. Kemudian langkah pertamanya sama, itu menggunakan library OpenCV, diinstal terlebih dahulu. Apabila sudah punya, nggak apa-apa, nggak usah diinstal, masih bisa dimanfaatkan di sebelumnya. Ini untuk mengolah citra. Selanjutnya, pada kode ini, percobaan pertama, kita disuruh untuk mempersiapkan 10 image dengan wajah yang kualitas bagus dan resolusinya itu 200 kali 200 pixel. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk mengaplikasikan HR Cascade. Kita bisa memilih salah satu dari link GitHub ini, di mana saya memilih HR Cascade underscore frontal face underscore alt underscore XML. Nah, pada kode ini, import terlebih dahulu CV2 dan juga US. Kemudian menggunakan library US ini untuk mengelola folder outputnya, yaitu hasil deteksi. Nanti hasil outputnya akan dimasukkan ke dalam folder sini. Lalu memuat model HR Cascade. Ini merupakan fungsi bawaannya OpenCV, digunakan untuk mendeteksi wajah. Nah, ini menambahkan file tadi, model tadi, dari GitHub, lalu melakukan looping dari tiap gambar. Itu ada 10 gambar yang sudah saya siapkan. Nanti 10 gambar ini itu akan dibaca satu persatu menggunakan mRead, lalu dilakukan resize dengan 200 kali 200 pixel, resolusinya diubah jadi segitu, lalu mengonversi citra ke grayscale karena HR Cascade ini bekerja lebih optimal pada citra yang intensitas tunggal dibandingkan dengan citra RGB. Nah, di sini prosesnya. Lalu menampilkan citra grayscale itu sebagai langkah verifikasi visual menggunakan MSO. Kemudian ini untuk menampilkan output selanjutnya menggunakan WebKey. Lalu pada tahap deteksi ini menggunakan metode detect multiscale, di mana terdapat parameter scale factor. Di sini tingkat penyusutan citra untuk pencarian wajah di angka 1,1. Kemudian untuk min next boards ini merupakan jumlah tetangga yang harus memenuhi syarat sebagai wajah. Di sini di angka 5. Lalu untuk selanjutnya menggambar bounding box pada tiap wajah yang sudah terdeteksi. Di sini akan menampilkan kotak berwarna hijau karena di sini nilai G-nya itu tinggi, yaitu 255. Ini ketebalan garisnya. Lalu ini menyimpan hasil akhir ke folder hasil deteksi yang sudah dibuat tadi dengan menambahkan nama path itu image face detection.jpg di sela-sela nama file tadi. Kemudian ini menyimpan outputnya menggunakan fungsi mWrite bawaannya CV2, lalu menampilkan citra hasil deteksi untuk observasi manualnya itu menggunakan mshow, kemudian WebKey, dan destroy all windows. Apabila semuanya ini sudah berhasil, maka akan ditampilkan informasi jika deteksi wajah ini berhasil disimpan pada file path berikut. Nah, untuk outputnya, gambar pertama, di sini dia berhasil mendeteksi area wajah dengan memberikan label atau kotak gambar warna hijau, yang mana sebelumnya tadi itu dideteksi dari ini, hasil grayscale-nya tadi. Nah, ini untuk gambar kedua, di sini juga berhasil dideteksi. Kemudian untuk gambar ketiga itu juga berhasil. Gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam, gambar ketujuh, gambar ke-8, gambar ke-9, dan gambar 10 itu berhasil dideteksi. Nah, meskipun area gambar ini itu berbeda dari segi sudut pandang yang diambil fotonya dan ukuran wajahnya itu masih bisa terdeteksi. Nah, kotak-kotak ini itu menyesuaikan dengan ukuran area wajahnya juga. Kemudian untuk selanjutnya, pengenalan wajah, di mana di sini fokus pada penerapan menggunakan library face recognition. Dibangun berdasarkan teknik deep learning dan memiliki akurasi lebih dari 96% menggunakan satu gambar pelatihan. Nah, untuk mencoba percobaan kedua ini, kita disuruh untuk mencari satu gambar artis dari berbagai macam cara pengambilan gambar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua gambar dengan wajah yang sama. Nah, di sini gambar pertama itu saya jadikan sebagai data latih. Kemudian untuk yang gambar kedua itu saya jadikan sebagai data uji. Di sini artisnya itu Syifa Haju. Nah, pada kode ini itu mengimport library seperti CV2, NumPy, dan utamanya itu face recognition. Lalu bagian ini itu memuat citra menggunakan library face recognition tadi, memuat citra data latihnya, kemudian dikonversi menjadi format dengan warna dari BGR ke RGB.
Nah, konversi ini diperlukan karena apa? Karena OpenCV ini menggunakan BGR, sedangkan face recognition itu bekerja lebih optimal itu menggunakan RGB. Lalu di sini bagian untuk menampilkan citra dalam format BGR dan RGB, kemudian ini untuk menutup jendelanya. Lalu ini untuk memuat citra latih tadi, gambar latih, kemudian diubah formatnya ke RGB untuk proses mendeteksi wajah. Kemudian di sini ada fungsi face location, di mana ini mendeteksi posisi wajah pada citra. Dia akan mengembalikan koordinat bounding box, di mana indeks sama dengan 0 ini diasumsikan untuk satu wajah pada citra. Kemudian salinan citra ini dibuat untuk proses visual atau menggambar kotaknya ini tidak mengubah dengan gambar aslinya atau citra aslinya. Lalu selanjutnya koordinat wajah itu membuat kotak gambar persegi untuk ditampilkan bagian lokasi wajah yang berhasil dideteksi. Di sini warnanya itu cenderung ke red dan blue, nanti mungkin akan menjadi warna ungu pink. Nah, di sini merupakan tebal sisi kotaknya. Nah, di sini untuk menampilkan hasil copy dan ini untuk menampilkan hasil modi gambarnya dari data latih tadi. Lalu di sini untuk menutup jendela gambarnya. Lalu di sini bagian untuk memindahi wajah yang dilakukan pada uji, di sini melakukan proses encoding. Ini data uji yang akan kita lakukan proses encoding. Kemudian lokasi wajah pada citra uji deteksi ini akan kembali dideteksi kembali untuk menentukan area yang akan diekstraksi sebagai fitur. Lalu di sini bagian face encoding, di mana ini mengubah wajah menjadi vektor numerik yang mewakili karakteristik unik wajahnya. Nah, di sini itu citra uji akan dimuat dan konversi menjadi RGB sebelum diekstraksi fitur wajahnya. Kemudian melakukan ekstraksi encoding pada citra uji sebagai pembanding. Kemudian nanti outputnya itu akan berupa nilai boolean, true or false, untuk menunjukkan kecocokan wajahnya. Ini untuk membandingkan hasil dari citra latih tadi dengan citra uji. Kemudian ini untuk memvisualisasikan bounding box-nya itu menggunakan rectangle itu untuk menentukan lokasi wajah yang sudah terdeteksi atau sudah diuji. Di sini tebalnya itu hanya 1. Ini mungkin akan tipis garisnya. Lalu di sini untuk menampilkan menggunakan MShow dengan nama image modi. Di sini untuk menutup jendela. Nah, di sini outputnya ini true. Jadi nanti kemungkinan kedua data antara data latih dan juga uji itu berhasil dideteksi oleh sistem atau cocok keduanya. Nah, ini hasil output dari percobaan kedua tadi, di mana di sini merupakan hasil dari BGR-nya, kemudian diubah jadi RGB, lalu ini melakukan copy. Hasil copy ini merupakan menampilkan kotak berwarna pink keunguan untuk area wajah, kemudian ini tadi disalin, dimodifikasi ke modi, lalu hasilnya modi tadi itu dicocokkan dengan data uji image modi tadi. Nah, dia berhasil mendeteksi area wajah dengan memberikan kotak berwarna pink keunguan. Nah, hasil perbandingan antara wajah data latih dan juga wajah data uji itu dalam bentuk boolean, yaitu true. Kemudian outputnya itu menandakan jika sistem itu berhasil mengenali kedua gambar tadi itu merupakan wajah orang yang sama, yaitu Syifa Haju. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.